Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Saputri. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai takdir dalam Al-Quran serta ayat dan penafsirannya. Dalam bahasa Arab, takdir disebut Al-Qadar, yang artinya ukuran, ketetapan, atau keputusan. Secara istilah, takdir merupakan ketetapan Allah atas semua yang terjadi di alam semesta, mulai dari yang paling besar hingga terkecil, yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Menurut Abu Hasan al-Asy'ari, takdir adalah manifestasi dari kehendak Allah terhadap makhluknya. Sebaliknya, menurut Abdul Mu'in, takdir adalah terwujudnya segala kejadian di dunia ini sesuai dengan ketetapan Allah, lengkap dengan sebab-sebabnya. Sederhananya, takdir mencakup ilmu Allah terhadap semua yang terjadi, sesuai dengan yang telah ditetapkan sejak awal. Islam membagi takdir menjadi dua jenis. Yang pertama, takdir mubram, yakni adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, seperti kelahiran, kematian, dan hari kiamat. Hal ini tidak dapat diubah oleh manusia. Lalu yang kedua, takdir mu'allaq, yakni takdir yang dapat berubah melalui usaha dan doa, termasuk rezeki dan kesuksesan. Manusia diberi kebebasan untuk berikhtiar, namun hasil akhirnya tetap berada dalam ketetapan Allah. Contohnya seperti lahir dalam keluarga tertentu adalah takdir mubram, tetapi usaha dalam hidup adalah bagian dari takdir mu'allaq. Salah satu ayat yang berkaitan dengan takdir adalah Quran Surah Al-Mulk ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Mulk ayat 1. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa alam semesta. Semua yang terjadi di dunia ini berada di bawah kendali dan kehendaknya. Dan Hamka menekankan, di tangannya segala kerajaan. Ialah bukti bahwa Allah memiliki kontrol penuh atas ciptaannya. Tiada makhluk yang dapat menentang atau menghalangi kehendaknya. Kesadaran akan kekuasaan Allah yang mutlak seharusnya mendorong kita untuk lebih yakin dan berserah kepadanya. Ayat lain yang membahas takdir terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan yang diatur dengan ukuran yang tepat olehnya. Setiap ciptaan memiliki tujuan dan fungsi yang telah ditentukan, menciptakan keseimbangan di alam semesta. Ini menunjukkan tidak ada yang sia-sia atau kebetulan di dunia ini, semuanya ditentukan dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Quran Surah Al-Isra ayat 30 juga membahas takdir dalam konteks rezeki, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka menjelaskan bahwa rezeki setiap orang berbeda-beda, ada yang luas dan ada yang sempit, sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah. Kita tidak perlu merasa iri terhadap rezeki orang lain, karena Allah memberi rezeki sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa takdir adalah ketetapan Allah yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan tafsir para ulama menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun, manusia tetap wajib berusaha dan berdoa.
Pemahaman tentang takdir membuat kita lebih sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani hidup. Demikian penjelasan mengenai takdir dalam Al-Quran. Semoga ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.